Perantau nyasar ke kampung janda Subang, pulang-pulang bawa istri murah meriah. Bima, anak muda asal Cirebon, baru pertama kali merantau ke Subang. Tujuannya sederhana, cari kerja di pabrik. Dengan modal tas ransel, sandal jepit, dan mimpi besar, ia berangkat naik bus ekonomi yang AC-nya cuma angin dari jendela. Tapi, nasib berkata lain. Saking ngantuknya di bus, Bima salah turun. Bukannya sampai depan pabrik, dia malah nyasar ke daerah pedesaan yang sepi. Waduh, kok kayak nggak ada kehidupan gini ya? Gumamnya sambil nengok kanan kiri. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat beberapa ibu-ibu muda pakai kebaya, jalan bareng ke arah sawah. Anehnya, nggak ada satupun bapak-bapak. Loh, ini desa apa? Kenapa isinya janda semua ya? Jangan-jangan ini yang viral. Kampung janda Subang itu. Kenalan kocak dengan janda. Bima nekat nyapa salah satu. Seorang janda muda bernama Sinta, umur 24 tahun. Wajah manis, senyumnya bikin jantung skip 1 detak. Permisi teh, ini desa apa ya? Tanya Bima. Sinta malah senyum nakal. Loh dek, kok asing banget mukanya? Nyasar ya? Hehe, ini kampung pada mulia. Orang-orang sih sering bilang kampung janda. Bima langsung salah tingkah. Janda? Maksudnya, beneran? Sinta ketawa. Iyalah, emangnya mau pura-pura nggak tahu? Emangnya kamu mau daftar jadi suami cadangan gitu? Bima bengong grogi, kayak lagi dilamar balik. Tertawa terbahak-bahak. Sinta ngajak Bima duduk di warung kopi. Di sana, beberapa janda lain juga nongkrong. Dialog kocak pun terjadi. Janda 1. Dek, udah punya pacar belum? Bima. Belum teh. Janda 2. Ya udah sini aja. Kita rame-rame masih kosong semua. Tinggal pilih. Bima. Sambil minum kopi, hampir keselak. Hah? Gini amat. Godaan nakal tipis-tipis. Hari-hari berikutnya, Bima makin akrab sama warga kampung. Lucunya, tiap kali ketemu janda, dia selalu digodain. Ada yang pura-pura minta tolong panenin singkong, ada yang sengaja jatuhin kerudung biar dipungutin, bahkan ada yang ngajak makan malam dengan dalih, biar nggak kesepian. Dialog nakal tipis-tipis pun terjadi. Suatu malam, Bima ditawarin teh hangat sama Sinta. Sinta, dek, kalau dingin tuh enaknya ditemenin, bukan cuma dikasih teh. Bima, muka merah. Saya cuma bisa bikin teh. Sinta, hehe, ya udah latihan dulu aja. Bima bingung. Ini janda-janda serius atau lagi main prank kampung? Karena terlalu sering nongkrong, gosip mulai menyebar. Janda-janda kampung mulai rebutan. Bima. Ada yang tiba-tiba bikinin bekal nasi uduk tiap pagi. Ada yang ngasih kue cucur. Ada juga yang rela mijetin Bima pas kecapean. Sampai suatu malam, Bima didatengin rombongan janda di rumah kontrakan. Mereka bawa syarat nikah masing-masing. Janda 1. Saya cuma minta mahar 200.000. Cukup. Janda 2. Kalau sama saya, cukup modal cincin perak. Janda 3. Sinta. Kalau saya sih, asal kamu setia, gratis pun jadi. Bima langsung keringetan. Kayak lagi audisi Indonesian Idol versi janda. Karena terlalu sering nongkrong, gosip mulai menyebar. Janda-janda kampung mulai rebutan. Bima. Ada yang tiba-tiba bikinin bekal nasi uduk tiap pagi. Ada yang ngasih kue cucur. Ada juga yang rela mijetin Bima pas kecapean. Sampai suatu malam, Bima didatengin rombongan janda di rumah kontrakan. Mereka bawa syarat nikah masing-masing. Janda 1. Saya cuma minta mahar 200.000. Cukup. Janda 2. Kalau sama saya, cukup modal cincin perak. Janda 3. Sinta. Kalau saya sih, asal kamu setia, gratis pun jadi. Bima langsung keringetan.
Kayak lagi audisi Indonesian Idol versi janda. Akhirnya Bima pilih Sinta, karena dia paling nyambung ngobrolnya. Proses lamaran pun dimulai. Tapi, bukannya serius, malah jadi acara kocak. Pas penghulu nanya kesiapan, Sinta nyeletuk. Siap dong, Pak. Ini kan calon suami yang paling ganteng yang pernah nyasar ke kampung ini. Warga kampung ketawa semua. Bima cuma bisa senyum malu-malu. Malam pertama gagal total. Nah, ini bagian yang ditunggu-tunggu. Malam pertama. Bima udah siap mental, tapi ternyata malah zong. Karena Sinta terlalu capek habis pesta kampung. Begitu masuk kamar dia langsung tidur pules. Bima bengong. Loh, katanya malam pertama. Kok jadi malam tidur berjamaah? Besok paginya gosip merebak. Waduh. Bima gagal malam pertama tuh. Baru jadi janda lagi belum-belum. Setelah seminggu, Bima resmi jadi warga kampung janda. Tapi twistnya, dia nggak cuma punya satu istri. Karena aturan kampung aneh banget. Kalau ada cowok yang berani nikah sama janda, otomatis janda lain boleh numpang jadi istri kedua atau ketiga. Alhasil, Bima tiba-tiba punya 3 istri sekaligus. Dia bengong, astagfirullah, niat kerja di pabrik, kok malah jadi kayak sinetron, suami-suami takut istri, versi real life. Dan begitulah, guys, kisah perantau nyasar ke kampung janda Subang. Awalnya cuma mau cari kerja, malah dapat paket komplit, kopi, cinta, dan 3 janda cantik. Jadi, buat kalian para jomblo, hati-hati kalau jalan-jalan ke Subang. Siapa tahu kalian pulang-pulang udah bawa istri baru, atau malah 3 sekaligus. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena siapa tahu next kita bongkar kampung lain yang lebih gokil lagi. See you next story, bosku.